Misalnya ada sel di Indonesia Mbak Yu, pasti harganya itu lebih murah daripada Pertamina Indonesia. Tapi kan pemerintah buat kebijakan tidak boleh lebih murah daripada Pertamina. Sebab kalau misalnya dia orang buat lebih murah daripada Pertamina, nanti tutup pula Mbak Yu. Welcome to salurane Mbak Yu sing asli. Monggo rek. Perusahaan minyak Shell dikabarkan tutup seluruh SPBU di Indonesia. Shell sempat berjaya di bisnis jaringan retail Indonesia saat produk BBM miliknya punya nilai tambah lebih dibanding Pertamina dan perusahaan sejenis lainnya. Namun ketika perusahaan minyak yang bermarkas di Inggris tersebut punya niat berinvestasi lebih masif di stasiun pengisian kendaraan listrik umum, Shell sempat membuat pernyataan akan menutup 1000 SPBU hingga tahun 2025. Ditambah pesaingnya di bisnis serupa yakni Pertamina sudah lebih kompetitif dan punya keunggulan yang tak bisa disaingi sebagai satu-satunya badan usaha Indonesia yang berhak menyalurkan jenis BBM subsidi. Sebelumnya Shell Indonesia resmi mengumumkan rencana pembangunan pabrik manufaktur gemuk atau Grace Manufacturing pertama di Indonesia. Fasilitas ini akan melengkapi pabrik pelumas atau lubricant oil blending plant Shell yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Berarti Shell nih dia akan fokus ke mobil listrik ya, Ce? Shell nih punya Malaysia atau punya Inggris ya Mbak Yu? Tapi di Malaysia Shell nih banyak juga. Tak tahu juga aku ya, Ce. Tapi yang jelas Pertamina rugi terus, Petronas untung terus. Terus Mbak Yu, Petronas Malaysia nggak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia Mbak Yu. Tapi selain Shell yang udah tutup nih, Ce, banyak brand-brand lain yang juga udah tutup. Macam KFC, macam Starbucks tuh udah tutup juga tuh, Ce, ke Indonesia. Di Malaysia tuh Starbucks tuh banyak yang tutup tuh, Ce, geranya. Kalau Starbucks nih kan karena diboikot Mbak Yu, tapi kalau Shell nih karena keperluan kendaraan setiap hari. Terus aku pernah isi Shell nih, Ce, minyaknya lebih bagus, Ce, daripada minyaknya di Pertamina. Kalau Shell nih minyaknya kalau dipakai untuk di mobil itu tuh kendaraannya jadi lebih narik, jadi lebih ngegas. Jadi kalau minyak Pertamina nih dia nggak narik Mbak Yu. Tapi yang jelas nih, Ce, aku selalu pakai Shell karena dia lebih narik, Ce, daripada minyak di Pertamina tuh. Tapi kan di Tanjung Pinang Shell nggak ada Mbak Yu, adanya Pertamina. Tanjung Pinang tuh kota kecil. Engkau kalau nak isi Shell, engkau tinggallah di kota-kota besar macam Jakarta. Lah, saya sebagai pemakai Shell malah nggak mau lagi pakai Pertamina. Lebih enak pakai Shell, cuy. Tarikan motor atau mobilnya lebih enteng, kata Muhammad Eka Pratama. Betul kata engkau nih Mbak Yu. Dibalas lagi sama Gamaliel The Os. Benar, kalau Pertamina apa ya, kayak beda aja gitu. Bedanya apa ya Mbak Yu? Aku nih soalnya kemana-mana nih nggak pernah isi bensin Mbak Yu, jalan kaki aja. Sumpah bro, meskipun harga per tanggal 1 naiknya up banget, tetap aja kita pilih Shell. Emang terbaik sih Shell, kata Andreas Satria. Berarti harga Shell nih lebih mahal daripada harga Pertamina Mbak Yu. Harganya juga beda dikit lah. Shell paling cuman 12.200, beda tipis sama Pertamax, kata Galih Adikoro. Oh berarti kualitasnya ini lebih hebat Shell daripada Pertamax ya Mbak Yu. Dibalas lagi nih, Ce, pelayanan Shell juga terbaik, padahal harusnya diadopsi sama Pertamina Indonesia yang nggak standar di setiap SPBU-nya. SOP-nya tampak beda-beda, kata Temi Sumarlin. Oh iya, SPBU nih setiap pelayanannya ini memang beda-beda Mbak Yu. Nih kata dia, pelayanan pegawainya ramah, musola bersih, bisa isi angin, tarikan mobil jadi enak, bisa jadi tempat rehat sebentar, buat ngopi plus snack juga enak. Jangan tutup ya Shell, udah kadung nyaman sama kamu di Jakarta, katanya. Oh di Jakarta, ya wajar lah. Tapi Mbak Yu, SPBU di Batam memang banyak juga tuh konsepnya yang R&R sama macam Malaysia. Jadi dia ini ada minimarket, ada tempat musola, ada tempat duduk-duduk. Kalau di Tanjung Pinang ada tak, Cet? Pertaminanya tuh yang konsepnya macam R&R, ada tempat duduk, ada musola, ada tempat belanja-belanjanya. Ada Mbak Yu sebiji di Sumber Rezeki Batu 10. Ada itu supermarket lagi. Cuman masyarakat Tanjung Pinang tak pernah pula istirahat dekat SPBU Batu 10 tuh. Kenapa pula tak pernah istirahat kat SPBU Batu 10 tuh, Cet? Di sekitaran SPBU Tanjung Pinang nih yang di Batu 10 tuh, itu sekitarnya banyak kedai kopi. Orang Tanjung Pinang nih kalau misalnya nak beristirahat, dia tuh biasanya ngopi kat kedai kopi. Kenapa sih orang suka banget pergi pas kita lagi sayang-sayangnya, kata Laviore. Oh berarti ini dia pengguna setia minyak Shell nih Mbak Yu. Coba bawa ke orang warga Malaysia, ada tak Shell kat Malaysia? Terus Pertamina nih ada tak dekat Malaysia? Terus lagi
Korang biasanya suka pakai minyak apa? Sila komen kat bawah. Katanya menurut undang-undang Pertamina itu monopoli karena dia dilindungi undang-undang. Lalu Pertamina dan Kementerian BUMN juga kan SPBU swasta untuk menjual BBM lebih tinggi daripada yang dijual di Pertamina. Padahal SPBU swasta memberikan kualitas BBM lebih baik dan servis yang memanusiakan konsumen yang tidak didapat jika kita pergi ke Pertamina. Kalau SPBU swasta sampai tutup, negara akan menerima kerugian baik dari pajak, devisa dan tingkat pengangguran bertambah, kata Weldy Suluh. Kalau misalnya ada sel di Indonesia Mbak Yu, pasti harganya itu lebih murah daripada Pertamina Indonesia. Tapi kan pemerintah buat kebijakan tidak boleh lebih murah daripada Pertamina. Sebab kalau misalnya diorang buat lebih murah daripada Pertamina, nanti tutup pula Mbak Yu. Dari komen-komen di sini bisa dipastikan kalau Pertamina bukan pilihan terbaik bagi pemilik kendaraan. Pertamina cuma menang bab lokasi aja, soal harga masih pada bela-belain beli Shell sih, walaupun lebih mahal. Mending Pertamina tahu diri dan memperbaiki diri deh, kata Bimo Os. Oh nggak bisa gitu. Soalnya Pertamina tuh dari dulu dia ini punya standarisasi sendiri Mbak Yu. Soalnya bukan apa-apa Mbak Yu. Kalau misalnya Pertamina ini lambat datang minyaknya, tetap ditunggu dengan orang Indonesia. Sebab tak tahu dia orang nak isi minyak mana lagi. Nak isi motor listrik belum mampu beli motor listrik. Lagi mana nggak mau tutup, harga jual dibatasi harus lebih tinggi dari Pertamina, ya pasti kalah dari sisi harga. Coba kalau dibiarkan perang harga, biar pasar yang menentukan, yang bakalan banyak tutup ya perusahaan plat merah itu, dan yakin pasti Shell akan ekspensif, lebih terkait lokasi, tempat penyimpanan bahan bakar mereka di seluruh Indonesia, dan peningkatan armada untuk distribusi bahan bakar. Investasi akan meningkat, lapangan pekerjaan akan terbuka. Kesimpulannya, rakyat dibikin susah sama pemerintah demi cuan satu perusahaan di bawah pemerintah. Monopoli yang dilegalkan oleh negara demi perusahaan plat merah, kata Gongs 54. Ya makanya seperti yang aku bilang, kalau misalnya Shell sampai ada di Indonesia, dia jual minyak tuh lebih murah daripada Pertamina, pemerintah ini ketar-ketir. Nanti Shell buka cabang di mana-mana, orang tak mau isi lagi Pertamina Mbak Yu. Sekarang kan Shell nih hanya ada di kota-kota besar nih. Macam Tanjung Pinang tuh hanya ada Pertamina. Nince di komentarnya nih banyak kali yang bilang nih, jangan tutup Shell, jangan tutup, mahal dikit nggak apa-apa. Banyak kali yang komentar kayak gitu nih, Ce. Tak apa-apa lah, biar aja tutup Mbak Yu. Biar Pertamina nih menguasai Indonesia. Biarkan Petronas Malaysia nih menguasai dunia. Majulah Singapura. Shell, kukira hubungan kita spesial, nggak kasihan kah sama pelanggan setia? Kayaknya macam tuh. Lamprim 297. Oh berarti banyak nih Mbak Yu pelanggan setia Shell di Indonesia. Di Jakarta tuh banyak penduduknya, 10 juta jiwa, tak mungkin lah bisa tutup. Sedangkan Kak Tanjung Pinang cuma 200.000 penduduk, tak mungkin lah Shell buka Kak Tanjung Pinang. Tapi di Jakarta Shell nih pun nak tutup Mbak Yu. Apalagi kalau Shell buka di Tanjung Pinang. Shell nih yang logonya kerang-kerang tuh kan Mbak Yu. Padahal harganya udah mirip kayak Pertamina, kok tiba-tiba mau tutup? Shell rame terus dong, kata HSR 12. Shell nih Mbak Yu, dia lagi fokus membuka SPBU untuk mobil listrik Mbak Yu. Makanya dia ini nak tutup cabangnya di seluruh Indonesia. Kalau mau bersaing, harganya harus di bawah Pertamina, fix pasti rame lagi. Atau pemerintah ngasih adil subsidi, jangan ke Pertamina aja, buat kesejahteraan semua lapisan masyarakat, kata Wito 55106. Gak mungkin lah subsidi minyak dikasih ke Shell. Subsidi minyak itu harusnya dikasih ke Pertamina. Apakah isu ini sempat dibahas oleh Pak Presiden Prabowo sewaktu melawat ke Downing Street? Yang kita tahu Pak Pres sempat membelai Larry the Cat, Chief Mauser of Cabinet, kata RP di KAS. Oh iya, Shell ini dari Inggris ya. Harusnya ada perbincangan nih antara Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Inggris. Ya kali woi, dipaksa balik lagi ke Pertamina, oga amat, ngantri, kualitasnya dari segi BBM pun juga jelek, pelayanan pun juga jelek, kualitas pembensinnya juga kurang, pilihan pembayaran dan promonya juga jauh banget bedanya, males amat, kata Chris Van. Iya, masyarakat yang sudah pernah beli Shell ini Mbak Yu, pasti dia kecewa dengan pelayanan yang ada di Pertamina. Dari segi pelayanan Shell, dari segi kualitasnya, itu orang udah jelas pasti lebih suka Shell daripada Pertamina. Shell sudah memberikan kontribusi dan kompetensi. Andai pengaturan kebijakannya rasional, Pertamina bisa kalah utuh sama perusahaan Shell. Ada yang mencolok saat Mulyono memimpin kenaikan BBM. Shell masih bisa memberikan harga terbaik di bawah Pertamina karena kebijakan politik akhirnya harus dinaikkan dan harganya di atas Pertamina. Ada apa dengan Pertamina, kata Herianto. Kan aku udah bilang Mbak Yu, Pertamina Indonesia nih rugi terus.
terus. Petronas Malaysia untung terus. Majulah Singapura. Menurut saya mereka tutup pasti atas dasar permintaan pemerintah supaya Pertamina nggak ada saingan. Setelah Pertamina nggak ada saingan, disitulah perlahan harga BBM naik lagi, kata Juanda. Oh, nggak bisa dituduh Mbak Yu. Pemerintah Indonesia nih, dia sudah sangat berusaha untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Desas-desus kayak gini nih justru malah membuat pelanggan Shell malas beralih dan menunjukkan citra tentang iklim investasi kita yang sangat buruk sekali, kata penikmat susu. Karena orang kalau mau investasi sama Indonesia nih, orang malas mau berurusan sama orang Indonesia. Maksudnya malas mau berurusan dengan birokrasi Indonesia. Jangan sampai tutup please. Ini adalah bentuk monopoli dan playing victim di bidang BBM. Negara morat-marit keuangannya. Alasannya karena dibilang subsidi BBM untuk rakyat. Sekali kita beli non subsidi dengan kualitas bagus seperti Shell, malah ditutup. Kelihatan banget nggak sukanya sama rakyat. Rakyat senang aja dikit, kata Neo Auri. Tidak boleh menuduh pemerintah Indonesia. Kita nih sebagai rakyat Indonesia harus percaya kepada pemerintah Indonesia. Majulah Singapura. Pemerintah lebih memilih standar manajemen Persikabo daripada manajemen Manchester United dalam membuat aturan penyaluran BBM di dalam negeri, kata Boma Mia Herawan. Kok pakai bawa-bawa Manchester United? Aku nih Liverpool. Zaman Manchester United nih udah lama lewat. Sekarang nih zamannya Real Madrid. Jangan pergi Shell, aku belum siap ditinggalkan kamu. Please, aku udah sayang, kata fans Vanis. Orang Indonesia nih harus siap ditinggalkan sama Shell. Pengaruh pajak kali ya, jadi ngefeknya juga ke usaha, kata Ika Mayasari. Oh iya, pajak Indonesia nih tahun 2025 naik menjadi 12%. Sedangkan pajak di Singapura masih 9%. Majulah Singapura. Coba tambah SPBU di tiap daerah mesti kenceng. Dengar-dengar sih lebih irit dan harganya di bawah Pertamina. Saya di daerah belum pernah nemuin SPBU seperti Shell, kata Yeni Rahma. Engkau di Pulau Jawa aja tak pernah jumpa dengan Shell, apalagi aku di Pulau Seketul nih. Minimal pelayanan di SPBU diperbaiki dan jangan dibuat ngantri panjang pak, bisa repot, kata Repak nih. Kalau SPBU Pertamina nih udah jelas pasti ngantri, apalagi kalau hari kerja, hari libur. Apalagi kalau ngantri solar tuh, lori tuh bisa ngantri berhari-hari. Keunggulannya apa ya Pertamina? Oh iya, antriannya panjang, kualitas BBM-nya buruk, toiletnya kotor, plus berbayarnya juga susah, nggak bisa pakai debit card. Soalnya bau, apalagi ya, kata Syarif 1989. Kan kita nih penduduk Indonesia ini memang banyak, kalau nggak mau ngantri, jangan tinggal di Indonesia, kata Surep. Yang komen pantes kalau Indonesia masih banyak IQ di bawah rata-rata. Kenapa Pertamina bisa lebih murah? Karena distribusi RON 92 include dengan perhitungan BBM yang lain. Yang harga RON 92-nya aja BBM-nya jauh jumlahnya lebih sedikit, secara harga tidak bisa bersaing. Kedua, RON 90 masih disubsidi oleh pemerintah, jadi harganya sudah ditetapkan pemerintah. Kalaupun Shell jual harganya pasti di atas itu, jadi bukan swasta, diharuskan jual di atas Pertamina. Ketiga, Pertamina itu BUMN, jadi keuntungan Pertamina lagi-lagi menyumbang devisa negara, beda sama Shell yang dari pajak dan menguntungkan beberapa pihak saja. Gimana lokal mau jalankan kalau pemakaiannya lebih concern ke produk luar? Di luar nalar sih ini, Pertamina bisa supply ke daerah timur yang terpencil dengan harga yang sama. Pihak swasta bisakah seperti itu? Ini bukan monopoli, tapi memang badan usaha yang dipemerintahkan pemerintah untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Indonesia. Terus kalau beritanya dibalik Pertamina tutup, yang komen di sini mau gimana? Komen kalian tuh nggak mutu, kata Meli Beauties. Terus Shell jual minyak lebih murah daripada Pertamina, emangnya pemerintah mau? Faktanya katanya pajak akan naik 12%, kata Raffi Trus. Coba buat korang warga Malaysia, korang komen Kak bawah berapa harga per liter minyak Shell di Malaysia.